Berjumpa kembali di Breaking News, channel YouTube Cecep Gaos. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan di Jakarta pada tanggal 12 Januari tahun 2022. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 ini, ada beberapa perubahan. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Di antara pasal 1 dan pasal 2 disisipkan satu pasal, yakni pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 1A. Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketentuan ayat 2 pasal 5 diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut. 1. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. 2. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup A. Nilai agama dan moral. B. Nilai Pancasila. C. Fisik motorik. D. Kognitif. E. Bahasa, dan F. Sosial emosional. Selanjutnya, ketentuan pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut. 1. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada A. Persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. B. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan C. Penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. 2. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum difokuskan pada A. Persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. B. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan C. Pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 3. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada A. Persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. B. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan C. Keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 4. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi difokuskan pada A. Persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. B. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan C. Pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya, di antara pasal 33 dan pasal 34 disisipkan satu pasal, yakni pasal 33A sehingga pasal 33A berbunyi sebagai berikut. Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 33 pada jenjang pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. 5. Bab 3 dihapus. 6. Pasal 34 dihapus. 7. Di antara ayat 1 dan ayat 2 pasal 37 disisipkan satu ayat, yakni ayat 1A sehingga pasal 37 berbunyi sebagai berikut. Pasal 37 ayat 1A khusus untuk muatan pembelajaran Pancasila, penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila. 8. Ketentuan pasal 39 diubah, sehingga pasal 39 berbunyi sebagai berikut. Pasal 39 ayat 1 Kurikulum Pasal 36 sebagaimana pada jenjang dimaksud pendidikan dalam tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk setiap program studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
Selain mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kurikulum pendidikan Pancasila juga mengacu pada pedoman tentang materi pembelajaran Pancasila yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila setelah berkoordinasi dengan Menteri. 9. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut. Pasal 40, 1. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan a. Peningkatan iman dan takwa, b. Nilai Pancasila, c. Peningkatan akhlak mulia, d. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, e. Keragaman potensi daerah dan lingkungan, f. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, g. Tuntutan dunia kerja, h. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 1. Agama, j. Dinamika perkembangan global, dan k. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 2. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat a. Pendidikan agama, b. Pendidikan Pancasila, c. Pendidikan kewarganegaraan, d. Bahasa, e. Matematika, f. Ilmu pengetahuan alam, g. Ilmu pengetahuan sosial, h. Seni dan budaya, i. Pendidikan jasmani dan olahraga, j. Keterampilan, kejuruan, dan k. Muatan lokal. 3. Muatan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf D meliputi a. Bahasa Indonesia, b. Bahasa daerah, dan c. Bahasa asing. 4. Muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf a, huruf b, dan huruf c, dan ayat 3, huruf a dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib a. Pendidikan agama, b. Pendidikan Pancasila, dan c. Bahasa Indonesia. 5. Muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf E sampai dengan huruf K dan ayat 3, huruf B dan huruf C dapat dituangkan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk A. Mata pelajaran, b. Modul, c. Blok, dan atau d. Tematik. 6. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah a. Agama, b. Pancasila, c. Kewarganegaraan, dan d. Bahasa Indonesia. 7. Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 8. Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma. Perubahan-perubahan lainnya dapat disimak pada tayangan-tayangan berikut ini.
Sahabat edukasi, demikianlah informasi terupdate kali ini. Nantikan informasi edukasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Cecep Gaos.